Om Swastiastu semeton semua, kembali lagi saya menyapa teman-teman semua, tentunya masih di channel Bali Menyapa. Hari ini saya sedang berada di alun-alun kota Bangli, dan nantinya kita akan menyaksikan pawai budaya serangkaian HUT kota Bangli yang ke-819. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja saksikan. Tari Pucuk Bang. Iya, kemudian ada Uparengga yang merupakan kober, merupakan selembar kain bergambar yang disebut penyiratan bahwa menjadi manusia itu tidak boleh ingkar janji dan menyombongkan diri dengan kesaktian dan keahlian yang dimiliki. Lukisan yang dibuat dengan ciri khas Bangli. Ada juga payung pagut. Payung pagut merupakan dua buah sarana keagamaan yang ada pada upacara keagamaan di Bali, khususnya daerah Bangli. Kemudian tedung. Tedung merupakan simbolik peneduhan umat yang setiap kerangkanya memiliki makna sebagai pengijar buana yang berfungsi untuk melindungi dunia karena bentuknya yang bundar dan sesuai dengan arah mata angin, bentuk dan desain dan tedung yang ditampilkan. Dan juga di hadapan kita dapat kita saksikan Jeget Bagus Bangli. Ya, jadi Jeget Bagus Bangli yang menjadi juaranya dan juara 2 dan juara 3. Dan yang melintas di hadapan kita ini adalah gamelan gong suling. Gamelan gong suling merupakan barungan yang didominasi. Gamelan ini berlaraskan elok 5 nada yang diperkirakan muncul pada tahun 1950-an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, gong suling dibawakan oleh suku gong suling wanita Gringsing Agung dari Gringsing Agung Bali. Yang kita saksikan bersama yakni adalah Rejang Lampion. Ya, demikian kita telah menyaksikan penampilan Rejang Lampion yang merupakan unsur penggabungan budaya Bali dan budaya Cina. Selanjutnya kita akan menyaksikan tari baris bajre. Tari baris bajre merupakan tarian sakral tradisional yang sudah ada sejak dahulu di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Tarian ini menggunakan tongkat bajre sebagai sarana utama yang melambangkan senjata Dewa Iswara. Bajre sendiri mempunyai kekuatan untuk melebur adharma menjadi dharma. Kemudian ada bebonangan khas Bangli. Bebonangan merupakan barungan madu sejenis beganjur yang memang berasal dari Kabupaten Bangli, di mana bebonangan ini menggunakan tabu-tabu penambatan kuno yang sudah ada di Bangli. Yang sebelah timur juga, adik-adik silakan ke trotoar, pelajaran daripada perkenalan.
Berikan cahaya kemuliaan penuh cinta kasih di Uban Panaraja. Pancaka Dewi sebagai sumber kehidupan yang memuliakan alam semesta raya melalui semerbak bunga dan meritik air mengiringi langkahnya. Namun tak sesan, sudah puluhan Pancaka Dewi ketika mengetahui suaminya akan pergi membangun Nusantara. Di dalam hutan tersebut bahwa saya begitu sangat berbahaya. Di tengah hutan Puncak Panaraja, dilema yang begitu besar, hati yang penuh gimana menyelimuti hutan Panaraja. Odio usah makan bumi di lasirah kumpi
Di panaya kedurasa kapamurasa awak sila hancang ke Dewi. Waduh. Kebahagiaan terpancar di lubuk hati Kancaka Dewi ketika melihat sang suami tiba di sisinya. Bagaikan sang yang semara dan sang yang rapi, penuh cinta kasih mengayomi puncak Panaraja. Kebahagiaan yang begini tiada tahu ketika langkah bersatu padu Kancaka Dewi dan Kumpi Merajaya menuju ke tengah hutan belantara dihiasi dengan bunga-bunga yang indah, pepohonan dan rindang. Nama penari lampasi Kumpi Merajaya Marwatani kanang puncak Panaraja. Mangki cari tanah ring tengah kingoan ne. Air berdesir kencang, angin bertiup kencang, mengiringi langkah di hutan puncak Panaraja. Air menandakan sebagai pusat kehidupan, pusat kehidupan yang begitu besar mulianya di alam paling mula. Ikan berenang begitu lincah, menandakan kemakmuran alam di taman. Dengan perbukitan yang rindang, danau batu yang begitu megah, gunung batu yang begitu jauh, memberikan kehidupan yang begitu mulia kepada masyarakat Bali Mula.
udah tua di cengani ke subara batara. Udah nanakku kumpi meradaya dari manan sembah teling yang hiangin sinembah. Monira ratu dua ratu ning panerajon pinang ke panguriping buana. Mana aktalah lakenakan wadaka kena mawan manira kapo yang ada suk sekal bani dewa dan pedani tangkilin manira dari jalan lah enakan lah wali mau sama angkatan lempos itu kumpi meredai waduh singgih batara titiang kumpi meredai rakin semadi mangkin tangkil rijeng padu kebadara wajah pacang ngewilang ada tujon titiangi sane pacang sido titiang wangun pesangarakan dari piring pucak pada rakyat sakti walau ado jaga rakyasa sakti kebopatun yang mengarang berkara ikut dek makawinan itu presiden aduk titiang asorang irak sasa kebopatun kulikan ikut dek makawinan titiang berdepan kena kelen kalau boh bertanya siau nonakku kumpi meradaya yen sekadiasa puni kepidam tapi dewane ni jani adonyan senjata mengarang supata ane sido bakal nyomyoi kebumarun anteka kena nana wari wawi sama kana kiri kata sira ratu datu anu ngalakan sabda bayu ina bapak jara pengacu dinira Manu baraka, manu baramne, wadata Namo sarwana baraka, semuanya. Senjata sumpah mana ni ke? Wadara sukses pada hati jauh yang itu apa di mulut sampai pawai akan yang senjata. Nanaku yang sama kadang-kadang terkita lumaku di tengah king pada raja. Wamun ku nak pesangra. Oh, yang sama kadang-kadang enak pada sini lumaris. Ketika senjata Supata berhasil dapatkan oleh Kumpi Meradaya. Dengan begitu sigap Kumpi Meradaya mengerahkan seluruh pasukan menggerakkan berjalan pergi ke tengah hutan pada racun untuk membangun persanggrahan. Bala betul kesenanya buat pada bisu pula sama. Enak rumahku berada dalam puncak pada raja. Amun ku nak pesanggrahan. Yang sama pada. Enak pada singgul rumah tu. Tuturi lapas ni dulu. Wala lihat tu pada. Yang sama pada pada. Singgul.
Kondisi yang begitu mencekam di hutan Panaracon yang penuh dengan api tiba-tiba. Namun tidak pernah menyulutkan api semangat yang berkobar pada pasukan Panaracon. Wariwau samakan bumi dilepusir raksasa kebu parut baru tadi kanak tengah kering. Oh, Panaracon. Waduh. Manusia ondion betul aku kalau kata dia manusia. Saya ada kaya banget kan. Boni manusia musak masik ke anoan Panaracon. Mirip manusia sing takut nih. Opo parut arahan kami punah Panaracon. Boni wau sama mana kerode mesin kumpi maradai. Raksasa Durdana Bogan Nenek kumpi meredaya takau mai bakal wangun pesanggerahan boyo jebakal nunggang musak nasib Panaracon. Oh, manusia ne kepoparon sing jebakal memangi manusia mesatia kewala tuseng taen satia wacana. Walau yang itu nyon di manusia ini kau baru bakal ngemademang prajurit itu macam wah kita para biksu bersama ada mana boleh mau sama mana kiri kata sirah kau baru anu melakukan wawancara pengasuh dinir dosa aksara mentu-mentu makan panca aksara mentu-mentu makan dari aksara mentu-mentu makan. Oh ada Tuhan siap saja. Api yang begitu besar membakar kumpi meradaya dan seluruh pasukannya. Namun begitu kekuatan yang sangat besar membakar biksu Siwa Nirmala, Siwa Kangsita dan Siwa Baratnya. Waduh, biksu Siwa Nirmala. Dulu semua dah kata aku dah. Koparu yang telah membakar api semangat dari kebesaran. Yon kita perlu kena. Ondong you mau lawan sirup urut komong baru jalan sama kada. Wari wabu sama kada.
Kumpi Meradaya Kusiri Kumpi Meradaya. Waduh. Kebo parut buah kalakan tu. Yen kita menekat di pikapkan ini. Kumpi Meradaya Kusiri bakal mundur, bakal melewati kedoa murid mewangun pesanggrahan ini di puncak Panaraja. Iya sama anu panjang pecah. Aduh, bola pegang sana yang kena. Pengamen kurang senjata. Di perayaan kata hidup bakal sila. Kebo parut jalan. Siap saja. Semakin menantangkan keriuhan peradaban puncak Panarajan. Engken hadirasa bakal mundur Kumpi Meradaya. Kebo parut, malu. Kumpi Meradaya bakal mau perang, bakal mau bela mati. Kedoa murid melawan Kebo parut. Yoyon sama Medak enak dimulai baru tadi kan. Akhir wahnya. Tantang itu baru tadi kan. Lawan sini Kebo parut. Enak pada sini. Sigiri. Wantion pecah ke Kumpi Meradaya. Orang sama pada lempar sini Kumpi Meradaya. Raksasa durjana bokal kante konden karwan Kumpi Meradaya satria ning Bali mulu bakal kalah lawan Kebo parut tanda jadi antian Kebo parut bakal mati yang sama ada apa sih Kumpi Meradaya dan raksasa Kebo parut mengeluarkan seluruh kekuatannya, kesaktiannya untuk saling mengalahkan. Waduh pecah. Ketika berhasil dikalahkan oleh raksasa Kebo parut, Kumpi Meradaya merenungkan mengingatkan anugerah dari Ratu Datua. Senjata Supata akan berhasil mengalahkan raksasa Kebo parut.
Mana kau ketika kemenangan berhasil didapatkan oleh Tumpi Marakaya, muncullah Ratu Ratua bersabda di tengah ruangan. Nanaku Kumpi Maradaya, jaya, jaya ning weweke. Nana Kumpi Maradaya, ne sani sampun ke bawah jaya. Ika para cuba dan sida ke seorang bani dewa. Dewa lah ika panon somya nyandok dewa. Menadi sarana hatur ring ida badara sugra siwo sakit sane kumandi malinga malinga diri ko ring putra pucak penulisan. Sida mama tua ke rakayuan ke dirgayusan di tengah wana ning penulisan. Anak gening makin kedekaning delake yeki maran bertanding pada rajo semangkando maka tatuan sir ratu betul semangkando kebahagiaan seluruh masyarakat Palembang seakan diberikan tirta amarta, tirta kehidupan oleh Ratu Datua sebagai pusat peradaban di Balibula, memberikan seluruh sinarnya, memberikan seluruh panugerahannya kepada rakyat Balibula di tengah Padaracon. Burung-burung begitu berbahagia, air-air pun mengalir tenang, waktu semerbak bunga menjadi langkah Tumpi Maradaya. Prajurit-prajurit yang perkasa kembali tumbuh dengan bahagia. Puncak Padaracon, pusat Kapuripan, pusat puncak peradaban Balibula adalah pusat yang harus dirawat, yang harus dijaga oleh seluruh rakyat Balibula. Bertanding Padaracon adalah simbol Bangli era baru, Bangli yang sadar dengan lingkungan, Bangli yang sadar akan warisan budaya, Bangli yang sadar dengan pusat kehidupan, pusat kehidupan, sumber-sumber mata air dijaga, binatang-binatang dan tumbuhan pun dijaga. Bangli era baru, bukti-bukti Bangli bertanding Padaracon. Semangat! Maka tatuan ini karena bertanding Padaracon. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.
Pecolek Pamor diangkat dari kisah perang Baratayuda yang terjadi di Kurusetra atau sebutan lain Tegal Penangsaran. Dilaksanakan sebuah yatnya Sarwa Roga Segara utawi Gering Agung disertai dengan yatnya pemuda Ide Betawi dalam Prajepati yang tegut kejabe Ring Tegal Penangsaran Katuran Bakti Tebasan Pebangkit dan Guru Piduke. Risampun lulusan Katuran Ayaban, Rares Katuran Bakti Ayaban Suang-Suang Bentaraya untuk Tebasan Kepenyejian Keanyar Menjadi Panjang Sani Kececahkan Jibu untuk Sinah Bolong Aketeng Rares Kelantur untuk Ilan-Ilan Rejang Baris Muspe Kapice Basme untuk Mencolek Pamor utawi Apuh Pinake Pika Kelibur Ngelikir Damon utawi Pras Reti Sentanengani Risampana Gerarong Caru Nangluk Merane Karututin untuk Tabuh Belegajul Raubeng Cangkam Seto Penata Tabuh Dewa Nyaman Chandra SSN Penabuh STP Iwana Dharma Satya Mekarsari Desa Adat Antegan Desa Jahal. Dan baik penonton pecinta seni yang berbahagia dan juga melintas di depanan kita, ini ada gebogan bunga dan gebogan buah Desa Peninjauan, Desa Persiapan Purwosari, Kecamatan Tambuku. Gebogan adalah suatu bentuk persembahan berupa susunan dan rangkaian buah-buahan, jajanan dan bunga yang dikreasikan oleh umat Hindu di Bali. Filosofi gebogan terlihat dari bentuknya yang mencuat seperti gunung, makin ke atas makin mengkerucut atau lancip, dan di atasnya juga diletakkan canang sampian sebagai wujud persembahan dan bakti kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang pencipta alam semesta. Gebogan bunga Desa Peninjauan dengan rangkaian bunga dipadukan dengan tulisan nama Kecamatan Tembuku. Gebogan buah Desa Peninjauan dengan rangkaian buah lokal yang mencerminkan kecintaan terhadap tanah air, yaitu Bali sebagai bumi bukti mukti bakti di ulang tahun yang ke-819. Semoga jaya selalu dan menjadi Bangli era baru. Masing-masing diusung oleh 10 orang ibu-ibu PKK dari Desa Peninjauan dan 10 orang ibu-ibu PKK Desa Persiapan Purwosari, Kecamatan Tembuku, yang menggunakan payasan adat Temurun dengan kusung sajel melambangkan keagungan wanita Bali. Penanggung jawab Bapak Perbekal Peninjauan dan Bapak Camat Tembuku. Kemudian juga dilanjutkan dengan barisan oleh Desa Udisan, yakni Payas Agung. Payas Agung merupakan pakaian adat Bali yang hanya digunakan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, nikah, atau upacara kedewasaan, Fitriadi, ngaben, mesangit, upacara potong cucu, dan upacara adat lainnya. Pada zaman dahulu kala, hanya darah bangsawan saja yang bisa menggunakan payas agung. Namun kini semua kalangan bisa menggunakannya. Payas agung dominan dengan warna emas dan mahkota tinggi yang menjulang. Untuk wanita mengenakan pakaian ini terlihat anggun, cantik dan elegan, dan untuk pria payas agung mengkombinasikan lilitan kain songket mewah dengan jas berlidu bermotif radio Bali. Penggunaan payas agung disertai hiasan yang mewah pada bagian yang wanita dirias dengan lentungan atau sirate agar wanita terlihat lebih bersahaja. Di antara kedua alis terdapat cincin yang dalam agama Hindu diyakini
sebagai simbol penanda cinta, kecantikan, kemakmuran, kehormatan, hingga penanda nasi buruk. Dan ini menjadi lokasi penggunaan tinggi karena merupakan tempat cakra keenam. Busana wanita akan memakai tapih kain atau panjang yang melilit tubuh dan dada hingga jari kaki. Tapih ini akan dilapisi keben sebagai penutup dada dan kamen untuk menutup hingga ke mata kaki. Perhiasan yang digunakan adalah keris seperti tulang, dibangun sebelah kiri, serta embik emas seperti cantiknya di pinggang, gelang kane di lengan, dan gelang satu di pergelangan tangan. Demikian sedikit mengenai tentang Payas Agung yang dipersembahkan oleh Desa Undisan. Dan di barisan selanjutnya kita bersama-sama akan menyaksikan permainan gobak sodor atau metamak pemakaman. Gobak sodor merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Di sejumlah daerah, gobak sodor ini memiliki penyebutan yang di Kepulauan Natuna, permainan ini disebut galah. Sedangkan di Bali, permainan gobak sodor disebut tamak pemakaman. Diartikan ke bahasa Indonesia berarti menyerangi
yang berasal dari Indonesia. Namun ternyata Gobak Sodor atau Mutamak-tamakan bukan berasal dari Indonesia. Sejumlah literatur Belanda menyebutkan kata Gobak Sodor diambil dari go back through the door yang berarti menembus pintu. Penyebutan tamak-tamakan atau Gobak Sodor berasal dari orang Indonesia yang sulit mengucap dalam bahasa asing. Selain itu, Gobak Sodor tercatat dalam buku Kamus Jawa Bau Sastra yang ditulis oleh W.J.S. Purwadarminto yang dipublikasikan di Walters with Devils Mad Savage and Glamio di Batavia pada tahun 1939. Terdapat fakta lain mengenai permainan ini. Salah satunya yaitu Gobak Sodor berarti bergerak bebas menggunakan tombak, dan gobak berarti bergerak dengan bebas, dan sodor berarti tombak. Penjabaran tersebut karena dahulu kala para prajurit kerap melakukan permainan sodoran untuk melatih keterampilan berperang dengan tombak. Gobak Sodor terdiri dari 2 tim, di mana masing-masing tim beranggota 3 sampai 10 orang dengan jumlah yang seimbang. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan lapangan atau lahan yang berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 6. Garis pertanda dapat dibuat dengan kapur atau lakban. 2 tim yang ikut dalam pertandingan berperan sebagai tim penjaga dan tim penyerang. Permainannya setiap garis pembatas ada pemain penjaga. Tim yang bertugas sebagai penjaga garis, mereka akan menghalangi tim lawan yang berusaha melewati garis batas yang sudah ditentukan. Sedangkan tim yang bertugas di garis batas vertikal, dia memiliki akses untuk keseluruhan akses garis vertikal yang terletak di tengah lapangan. Sedangkan tim penyerang akan mengirimkan 1 persatu pemainnya untuk melewati penjaga di setiap garis. Jika lawan terkena sentuhan penjaga garis, maka mereka bergantian menjadi penjaga garis. Pemenang ditentukan oleh seberapa banyak pemain yang lolos dari penjaga garis. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra, baik dari penjaga garis maupun pemain lawan. Permainan Gobak Sodor berguna untuk melatih ketangkasan, kecerdikan, dan kerjasama. Demikian sinopsis dari permainan tamak-tamakan atau Gobak Sodor yang sesaat lagi akan dimainkan oleh siswa SD Negeri 4 Bangbang. Pembina Inyoman Diarso SPD. Penanggung jawab Perbekal Desa Bangbang, Bapak Camat Tembuku, dan Kepala Sekolah Barang. Penjelasan ini bermaksud untuk melaksanakan membunuh umpu barang, tapi jangan lagi menyombongkan diri di kerajaan. Tanpa diketahui, datangkan umpu barang yang mengawasi ternyata hidup kembali. Pertempuran antara Mahapati Janapati dan umpu barang yang berlanjut. Keduanya sama-sama mempunyai kekuatan dengan mengubah diri menjadi pemurian. Umpu barang menjadi sosok pemimpin, sedangkan Pati Janapati menjadi sosok barang. Hadirin para penonton dan pecinta seni, bersama-sama kita saksikan persembahan Barang Melawan dan Kecamatan Tembuku. Selamat menyaksikan. Ini
Taksi saja bulan baru dari jadi 16 belum Dia menang. Kabupaten Bangli yang ke-819 Bangli juga menuju era Bangli. Kamu kena dapat
biasa nggak beliingat aja anak ini loh. Aduh, sehingga dia kubaran ini, si Magno nih loh. Nggak tahu lagi tentang apa sih Magno loh. Aduh, kenapa ini kira tuh? Terus kali ini murid. Jangan lupa itu. Paling jangan pakai. Oh, lagi wangi senil. Oh, lagi lagi apa? Tidak wangi apa? Kita mau bisa beli. Nah, ini apa? Jadi boleh kamu bisa sama boleh. Aduh. Saling kita pakai jadi bodoh berani membukti yang dikaitkan dengan ini. Wah, waduh, pengen terus saja ya, ini silap orang yang banyak aku. Mirip konten buat kematian ke ibu barang. Konten yang tadi itu birawi yang berkata jadi
Ya baik para penonton pemirsa seni yang berbahagia, kita telah menyaksikan penampilan Barong Lawan masih dari Kecamatan Tembuku, dan sesaat lagi Kecamatan Tembuku kembali akan menampilkan rangkaian tari dengan judul Cerita Khas Kecamatan yang berjudul Sangkalo Brahmo. Sangkalo Brahmo merupakan salah satu kale yang disongi pada saat melaksanakan upacara pewiwahan. Orang lawan bom kayu bom orang begitu watakan bodoh halan sedap bau sedap oh kena balu kau putar kalau sudah lihat ini. Wah, tenang. Apa menjelaskan pun saya soal kalau berang. Yo, mungkin apa anu? Oh, wadah panjangan pada di perbawan pun saya soal. Boleh semua terus untuk wadah. Waduh. Modak dengan hati bawah satu dua. Nentan wenton. Wong mau nyamen pada ni. Siapa menjelani ratu ni tinggi kali kayu mak. Oh. Buat dia tu begitu. Yo. Orang pelia macam mana? Anu mikir watak kena berkata nomor menteri kanan jagat raya. Pernah ke Cina? Pemaling guna orang yang nomor menteri kanan jagat raya. Aduh, ujung kasih nanti mau kajak pengajar. Apa ni dan itu pada mayang galalan barang-barang ni jani. Bakal mari punang yaknya pun teresan kumelar kawewan. Lewat makan kau bila awas pun selesai. Wong lanang selawan yang wong isteri terdekat. Party
hati hati dewa. Apa nani nani cukup pandemayo kata. Beli ngajak lakukan hati ini. Beri kolanya mencapai yang tahu hati. Lakukan hati pun market yang bagus. Mencapai hati bawah beli di lauk ini. Pulau sudah tiba nanti jangan watak batun gunungan kabin pada wekan beli. Watak memesek kabin pada wekan beli. Itu nantang bayu kayak bakal. Kon itu pada sama warna panglaran suaranya kaya bawi. Aku kita nantang bawi siapa? Iya di nantang kayak bakal. Yang berlaku pindah itu, berlaku. Aku putih ya bawi wakan kayak bawi. Maka sama sampurna ya namo. Wajah warak sang beraga pandai. Nanaku bersama ya Tuhan. Mangkana juga sang kalau berakmu berarti. No, jening dah mau kejam. Kulit kalan yang jening wajah. Nyala tangannya wadah upo karya. Upo karya manusia yang pilih bakal nyala tangannya wadah yang nyopau. Nijani unangan nak buka jening. Nyala nangan ni madan upo kalau, upo biu kalau, upo kalau, pasti biu kalau. Upan upo kalau, upo biu kalau nenek. Bila kau taman ning upo kalau yang. Upan biu waktu ngaran niat, miak waktu ngaran puasa. Indonesia puasa. Pokoknya kalau ni jani bapa bakal nyomyo sohananing kalau dia awak sariran sendiri. Mandone disampune ke somyo menadi kalau kita. Ni jani bapa bakal lunas penugrahan ring sang kalau. Mong dari nyomyo sang kala suari mo nanti sang semara jaya itu masih sang semara ratik kuang sido antar paripurna pumarken yat nyanten ni kecene aduh sang kala berak mo berak mapan sana makin sampun panu mayu bala ngirim makin ratu nadak sana ning bakti popiokan. Tiyan mo warak po ni Sir Songkal. Song merago pandit. Yun ang somong kang merago pinan. Manu kalong Dewa datuan umro kapung Warajana masarwo kudana Namo sarwo umro kapung
paripurna pumaskan dianya pawiwahan. Oh, utaya, mungkin aku parang abangan waktu kebiukannya. Wah, Maupun dari buat anak tak bakti kebiukannya. Mungkin aku parang mau wayangan. Wah, wayangan itu. Lampu apa yang tidak ada berlaku. Wah, memuji pun tidak fakal. Oh, ada kacau tuh, cari dari Tuhan. Karena kita paling cari temu, piu kali lo, cantik. Diberikan tepuk tangan yang meriah. Mempersembahkan permen tali dengan cerita khas kecamatan dengan judul Sangkala Berangan. Dan juga dapatkan informasi tentang kesenian berbahaya bahwa ogo-ogo yang kita saksikan pada hari ini merupakan 23 kabupaten. Persembahan dari kontingen Kecamatan Suso. Jebokan bunga, jebokan buah, tarik cepat, Kecamatan Suso beserta ibu. Kemudian disusul dengan penampilan jebokan bunga. Baik, Bapak Ibu, para penonton dan pecinta seni yang berbahagia, inilah penampilan dari Kecamatan Suso. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah.
Selain sebagai bentuk persembahan, gebogan juga digunakan untuk dekorasi, namun tidak dilengkapi dengan elemen bandeng. Bagi umat Hindu di Bali, persembahan kepada Tuhan tidak hanya berupa sesajen dan berupacara dengan beberapa varian dengan bunga berwarna-warni, tetapi juga bisa dalam bagian bawah, kemudian semakin ke atas, bentuknya semakin kecil demi keseimbangan. Ini adalah persembahan sebagai ungkapan rasa bakti dan terima kasih kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa atas semua anugerah dan pencapaian lainnya. Gebogan bunga mencerminkan unsur-unsur kesatuan, jalan perbedaan satu sama lain terkait dengan membentuk suatu kesatuan alam semesta. Gebogan bunga ini dirangkai dengan kata-kata Kecamatan Susut, menunjukkan desa-desa di Kecamatan Susut dapat bersatu padu. Baik, hadirin yang berbahagia, setelah kita tadi saksikan barisan dari gebogan bunga dengan tulisan Kecamatan Susut, selanjutnya kita saksikan bersama telah hadir di depan panggung kehormatan Banten Gebogan Buah, persembahan dari Desa Demuli. Banten Gebogan atau juga sering disebut Pajegan merupakan banten persembahan yang pada dasarnya tersusun atau terbuat dari buah-buahan, jajan, bunga yang dikreasikan menjadi suatu bentuk yang tersusun dan indah yang dipersembahkan saat upacara. Gebogan secara filosofis bentuknya menjulang ke atas yang mengerucut menyerupai gunung yang bermakna kemakmuran dan juga sebagai simbol tanah Ide Sang Hyang Widi Wasa. Banten Gebogan dari bentuk dan kreasinya di setiap daerah memiliki perbedaan. Namun buah-buahan yang di zaman dulu biasanya menggunakan buah lokal seperti manggis, sotong, sentul, dan lainnya. Di atas pangkungan dan buah-buahan yang sudah ditata bulat, barulah diletakkan jajan. Kemudian di atas jajan baru diletakkan canang berbentuk bulat yang bernama cau dengan berbagai macam bentuk dan kreasinya. Sudah. Penampilan dari Desa 3 Kecamatan Susut yakni pakaian khas pengantin. Desa Gebang Selatan 3 Bongan merupakan salah satu desa tua di Kecamatan Susut. Dengan demikian, sudah barang tentu ada beberapa keunikan yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh desa adat lain. Salah satunya, pakaian pengantinnya, yaitu untuk pakaian pengantin sangat sederhana, yang mana pengantin laki-laki memakai udeng, memakai sabut, kamen gadutan atau keris, dan memakai bungan pucuk bang serta pucuk daun dabdak. Untuk pakaian pengantin perempuannya, memakai salak sebagai penutup kepala, pakaian handuk sebagai penutup badan, kamen dan pati. Dan untuk pelaksanaan upacara atau mekala-kalan, ini dilaksanakan di ujung batas barrier desa setempat, bukan di rumah. Sengaja waktu acara mekala-kalan itu, si pengantin diantar ke keluarga berjalan kaki menuju tempat upacara, yaitu di Banjar batas Bandung. Maksud dan tujuan pengantin harus berjalan kaki dari tujuh rumah ke tempat upacara, yaitu adalah untuk memperkenalkan diri keluarga, karena waktu si pengantin di jalan akan ditonton oleh warga yang mungkin dilewati oleh si pengantin. Demikian sinopsis tentang pakaian pengantin yang ada di Desa 3, Desa Gebang. Goksul ini adalah balungan gamelan yang melodinya dihasilkan dari madunya alunan bambu dengan berbagai jenis nada dan ukuran yang didukung dengan instrumen pelengkap lainnya seperti kendang, musik, hajar, kemang gantung, kelenang, tempur, dan sepasang gong gede lanang-lanang. Goksul sering digunakan untuk mengiringi dan sangkara pada saat anak-anak perayaan seperti mengiringi gereja atau pendek. Keberadaan goksul bisa ada alis bintang, ada sejak dahulu dan mengalami ketakutan dalam ciri yang dimainkan dan harus merupakan yang dianggap sulit bagi generasi muda, sehingga pada tahun 2022 terbentuk Desa Sulahan di Gusti Made Dwi Adnyana Putra bersama para pengunsur di Desa Adat Alis Bintang berinisiatif untuk membangkitkan dan melestarikan kembali gong suling khas Desa Adat Alis Bintang melalui parade budaya Kar Seni Desa Sulahan. Saat ini gong suling Desa Adat Alis Bintang
sebenarnya. Permainan ini menuntut para pemainnya untuk fokus dan menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Meski egrang sudah jarang dimainkan di keseharian era sekarang, namun permainan ini masih kerap dilombakan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Sejarah egrang atau mentejolan. Main egrang bisa melatih sensorimotorik anak, bisa hingga lebih pangkas dan gesit. Permainan egrang sudah ada sejak zaman Belanda sebagai salah satu tradisi yang dimiliki Indonesia dan tercatat dalam buku Japanese Kinderspelen yang disusun oleh pemerhati permainan anak-anak kebangsaan Belanda. Permainan ini memang identik dimainkan oleh anak-anak, akan tetapi juga bisa dimainkan oleh orang dewasa. Nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya terompah pancung, sebab dalam permainannya menggunakan bambu panjang yang bentuknya bulat. Penamaan pada setiap daerah berbeda-beda, seperti halnya Banjar dan Kalimantan Selatan menyebutnya batu kau, sementara di Sumatera Barat disebut sebagai pengkak-pengkak dan Bengkulu menyebutnya dengan tingkau. Dan di Bali sendiri sudah terkenal dengan nama pakai coban yang dimana bisa dimainkan juga dengan melakukan nyanyian tradisional Bali untuk menambah semangat dalam permainan ini. Desa Pemajalanta, hidup dua orang bersaudara yang berbeda sifat dan merasa. Yang paling tua bernama Igede Cita, dengan sifat angkuh, pemarah, logo, malas, dan bersih. Berbeda jauh dengan adiknya. Sederhana, bersih, berwibawa, rajin, dan cinta. Bijaksana, sehingga orang tuanya begitu menyayangi. Di suatu hari, dimulainya Igede Cita untuk menghina adiknya dengan berharap kedua orang tuanya memberikan hukuman. Bagaimana kisah selanjutnya? Marilah kita saksikan persembahan dari Siswa Sembilan Kampung Banjar Adat Penyiangan Kami, Duta Desa Penyiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bandung, dalam fragmen tari klasik Cupak Gerantang Mumbang. Selamat menyaksikan. Weh, ya, lihat marah ini tugasnya beli barang anak selak dia udah ilu sing abang bisa sanggup ini
Tapi guling Ini nasi jengkol nih, nasi jengkol. Nah, buatan ini sendiri. Ayam udah jengkol. Ini nih gede. Ya kali jani nyanjang di kota Kapuang masih jadi. Kapu jadi kapu. Dia monet triliun. Jadi dewa lagi nyang. Memen di dewa ni si Borio. Abang siang sayang siang ini siang ini. Saya gitu tuh teman. Kapuang dewek lu jadi teman. Nah jadi kapu. Oleh betul ini nasi bah. Oleh apa nasi? Jadi lebihan gol nih oleh tepuk nasi. Ini buat yang gede kita Saya jadi gitu. Saya di tanah belum itu. Ini dia kalau sama kamu di tidak masak. yang belum Oh itu. Itu Ketepuk ya pakai Ibrahim. Jadi ini kan tugas berkaskan yuk. lanjut jadi orang Sini siro yaya muahian manggil siro nanan sabun prabu mari kamangkan. Nah nih, sawirai dewa ini ada tetap cari dia. Nah sebagai dewa sedih kejal. Jadi lautan dewa jangan kamu keterangan nih. Ini nasi kamaya ini dewa. Apa nih dewa bertemu ada nih? Iya suhu mangkat jatuh siro yang ini. Makin lalu siro anak itu alamnya tadi pokok siro yang ini. Nah lautan berjalan dewa nih. Jadi ini jalan yang ini. Berjanjian pada beragam betul. Keken cara munyi di dewa pemesan di rumah lu anak sekolah sama. Dan di balik selanjutnya adalah penampilan dari Desa Kelan. Sejarah Desa Adat. Berdasarkan isi sastra agama yang terdapat di Pasraman Taman PU Mas Gianyar, dinyatakan bahwa ada 7 orang sisir dari Ide Pedanda Sakti Wawurau atau Damian Mirarte yang selalu kukuh pada pendiriannya menjalankan Berata Pariwrajaka, yaitu selalu berjalan mengembara desa untuk menyebarkan ajaran agama seperti memberi ucapan kepada tumbuh-tumbuhan yang pada intinya untuk menuju jagat kita. Pada saat Ide Pedanda Sakti Wawurau akan meninggalkan Mas Gianyar dan akan pergi ke Sasak Lombok, sisir yang berjumlah 7 orang mohon restu di mana beliau menyapa tempat oleh Ide Pedanda, sehingga diberikanlah mandat agar tinggal di Sami Panilu Wangkatelisan. Setelah itu beliau langsung meninggalkan Bali menuju Sasak.
Keberadaan pinggiran luang Paterisan pada saat itu telah dipenuhi oleh para brahmana yang berjiwa satria. Oleh karena itu, sisya Ide Pedanda Sakti Waurau yang berjumlah 7 orang itu membagi diri menjadi 2 kelompok, yaitu 2 orang tinggal di pinggiran Tukat Melangit yang sekarang disebut Sidon Gunung. 5 orang yang menetap di pinggiran Tukat Paterisan selalu giat melaksanakan tapa brata, sehingga wilayah itu banyak mendapatkan pengikut. Yang kedua mendirikan pasraman di tengah alas bulan, sehingga disebut Selat Nyuhan. Adiknya mendirikan pasraman di bawah pohon pani yang sangat besar dan melaksanakan pengobatan, yang sekarang disebut Selat Pengingan. Adiknya yang ketiga bertempat tinggal di tepi barat dekat percampuran Tukat Paterisan yang disebut Selat Kajekau. Adiknya yang keempat tinggal di pertengahan wilayah desa yang sekarang disebut Selat Tengah, dan adiknya yang paling bungsu tinggal di wilayah timur dekat Tukat Dam, yang konon ada bekas pohon wandira putih tempat Ratu Mas Melanting yang sekarang disebut Selat Pekan. Kelima sisnya tersebut pada saat itu disebut Bendese Gede Selat. Tahun 1800 silam, Bangli dipimpin oleh Ide Wegede Tangkeban. Pada saat itu, di Bangli dibagi menjadi 4. Punggawa Apuan, Punggawa Susut, Punggawa Kayudi, dan Punggawa Jehong. Apuan dan Susut dijadikan satu kepemimpinan yang dijadikan benteng wilayah Bangli bagian barat, yang pada saat itu sering terjadi perselisihan antar masyarakat. Banyak ilmu hitam yang disebarkan mengakibatkan wilayah selat mengalami berubah, sehingga Ide Wegede Tangkeban memperice pewara-wara kepada Bendese Gede Selat supaya seluruh krama desa di Selat lebih sungguh-sungguh menyembah Ide Betara Agung untuk menghadang segala bentuk ilmu hitam Gering Agung. Sampai saat ini susunan Ide Betara Agung masih disungsung oleh masyarakat Selat. Selain itu, Bendese Gede Selat juga diberikan keris pusaka Kirangga Rencong yang disungsung di Selat Pekan. Kirangga Runting disungsung di Selat Tengah, dan Kirangga Dali disungsung di Selat Kajekau. Karena warga Selat tetap aktif melaksanakan Satya Mitra Sasaning Prabu, sehingga desa Selat menjadi tentram, damai, dan sampai sekarang menjadi nama sebuah wilayah yang saat ini disebut dengan Desa Adat Selat. Hadirin para penonton dan pecinta seni, marilah bersama-sama kita saksikan penampilan dari Desa Adat Selat, fragmen tari. Selamat menyaksikan. Iya di sedang sirah genurasa Malila cikelawan keraman tidak kabeh. Carita yang titiang mangke Pembentenang keramuadan diri kita di kagak selang. Hari sedek ipun ngedeng meliang-liang, pekedek pekenyum, sarang bahasa metonang itu. Wenten saane lunu, luas kecari. Kinari tanah ketekanian pak. Wadah kani-kanang jin setan, moro, kedemit, bisa aja. Orang sama mengawe huru hara mami kenal ikan yang beratia aku baru buat tadi kaki jaga. Iya rusak sama uang ngeri nafsu jadi kanang ngomong. Banyak dari kaca selat sapi dibanding bayu kapan kerupuk kehanan yang kiri kenaris
para panjang jagat selagi Nuna seweja ini Betara ratu aku Oleh bersama kanan yang ikil bosi telung jadi burung aku mengambil kuliah kana kedemilah netrane luwun ka di surya ko tina kaya gini lemah ko Oreo mangkana sangkanin kedepan asuk ini ia oleh kepanugara Om kaderat teman dari pengurus Mang kewiwit nengau Dasok sana juga muang astu dasok sana ia sangkani kanan panugara kancira Ida mewali ke jati Sama kanda Semua kulit ni Rakat Om Santi Bapak dan Ibu, peserta seni yang berbahagia, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Kita persembahkan kepada Desa Adat Selat Kecamatan Susuk yang telah mempersembahkan fragmen tari. Kehormatan akan tampil penampilan dari Desa Abuan dengan persembahan obong-obong dan bongkar kandu dari Sanggar Ipin Seraya Desa Abuan. Asura Pranata adalah nama seorang raja Asura atau raksasa dalam mitologi Hindu, putra Raja Tanda dan Warana. Dia merupakan bapak dari Karang Kalsa, Mamalaksa dan Lindyu Malika. Menurut Purana, Sulawata dilahirkan untuk memberikan Dia mengerahkan tentara raksasa untuk menggempur Mandaloka. Kediaman para dewa, angkatan Parani, terdiri dari ribuan gajah, kuda, kereta, dan infanteri. Ia juga menunjukkan raksasa yang kuat sebagai jenderal perang, yaitu Jamba, Merisa, Penjara, Mega, Kaladeni, Matana, Sukra, Jabatan, dan Mini. Semuanya memiliki senjata yang mengerikan. Kekuatan pasukan ini diimbangi dengan pasukan para dewa yang dipimpin oleh Yama, Indra, Agung, Baruna, Surya, dan Surya. Memang perang antara pasukan Karana melawan pasukan para dewa sangat mengerikan. Banyak pasukan kedua pihak yang gugur. Serangan para dewa pun mengalami kemunduran. Setelah mengetahui bahwa pasukan para dewa dipukul, para dewa Wisnu dilempari. Dia membantu pasukan para dewa dan membunuh para jenderal pasukan raksasa. Tak lama kemudian, Karaka terjun ke medan pertempuran. Tidak ada yang mampu mengalahkannya, sebab dia memperoleh anugerah istimewa dari jiwa. Melihat lawannya tak bisa mati, para dewa memilih untuk mundur dan menghentikan peperangan. Untuk membunuh Karaka, para dewa meminta bantuan Dewa Wisnu. Pada saat itu, peristiwa
agar lagi putra yang dapat membunuh Taraka. Setelah sudah menikah dengan Perwati, lahirlah Kartikeya alias Cina. Kartikeya dia menjadi sebagai senjata oleh para dewa dan mereka menunjukkannya sebagai pemimpin. Akhirnya, para dewa mengumumkan peperangan melawan Taraka. Taraka menyerang Kartikeya dengan berbagai senjata, tetapi tidak satu pun yang bisa membuat Kartikeya terluka. Pada serangan terakhir, Kartikeya menuju Taraka dan tongkatnya. Serangan terakhir riwayat Taraka. Salah satu melarikan diri setelah melihat pemimpinnya gugur. Para bangsa dan pecinta seni yang berbahagia, bersama-sama kita saksikan penampilan dari Desa Abuan, yakni Ogol-Ogol dan diiringi Gong Tali Ganjur dari Sangga Putih Seraya Desa Abuan, Kecamatan Susup. Selamat menyaksikan.
Bupati Bangli, Bapak Wakil Bupati Bangli dengan jumlah penduduk 53 negeri 4 Bangli. Kemudian diiringi oleh Ayu Cynthia Maharani dan J. Ayu Kirani sebagai pembawa spanduk HUT Bangli yang ke-819 dengan tema Bangli Jengah. Kalangan Tegal Bebalang Bangli. Sanggar Pangdangan Juan Pare atau lebih dikenal dengan Sanggar PJP adalah duta Kabupaten Bangli yang akan tampil dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2023. Untuk kategori dewasa dengan jumlah penabuh sebanyak 30 orang dengan penanggung jawab sanggar I Ketut Sunirma. Bapak Ibu hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikian telah kita saksikan bersama pagelaran Tabuh Baleganyur dari Sanggar Pangdangan. Berikutnya adalah iring-iringan Punggawa Kecamatan Bangli di bawah kepemimpinan Bapak Camat Bangli, Sang Made Agus Wipayana beserta istri, diikuti oleh Perbangau Desa Landik, Wayan Suwarto beserta istri, Perbangau Desa Kemotan, Kadek Yatawan beserta istri, Perbangau Desa Ayubi, Wayan Suganda beserta istri. Dan sebagai alat pendidikan untuk membantu mengembangkan 3 aspek bermain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor anak. Melahirkan eksistensi permainan bagi anak-anak dan sekaligus dapat menjadi benteng dalam era modernisasi saat ini.
penampilan dari Yohana Dharma Prawati, Desa Adat Siladan Kaler, yang berkolaborasi dengan Yohana Tunas Mekar Tegal Suci, yang menampilkan sebuah fragmen tari yang terkemas secara apik dan menarik dengan tema Ambeking Kawi Sesa. Sebuah kisah tentang pengorbanan seorang murid yang merelakan kesaktiannya dibuang ke tengah lautan demi bakti pada gurunya. Dikisahkan, Nimadu Segara sangatlah ingin berguru kepada Walu Natembira karena dia sangat mengagumi akan kesaktian dan kewisesan dari Walu Natembira tersebut. Dengan tekad yang bulat, Nimadu Segara datang bersama suaminya untuk lawan siru takandel Israel ang latikan nabe lawan siru wandena. Kasih Raden Tirta Sanjiwani Pauku dan Tiang Duaning Pitresnan beli majeng ring pasikian Tiang dan surut-surut kayang kemangkin. Uduh Adi Madu Segara sangat jegek Adi Kedo masih nerasa yang beli kepining Adi. Ya dia stun beli buku janding rasa yang sakit-sakitan. Ada yang tetap sadil kapin padewekan belinya. Dan bina yang sekadi bunga pucuk banget. Punapi ni kisah sak tangkap belinya adi. Aduh beli, kekenang yang bikin beli. Aduh, lain makin ke padukuan di sireng lalu nada. Jaki di ke menunas tambah beli, ngiring alon-alon beli, ngiring memarki beli. Amelis warning itu akan sambung prabu di awan. Maring ancam silat-silatnya. Kecil, biaro panggil warna. Dewi bawakan siro warna. Tolong entik yang
Kijang Ratu Betari, Kijang madu segara, Rauh tancil Kijang saking ring penapi siring tangga Ratu. Menabuh dan rumah itu pecah suami. Tolong kita ambil yang aku. Apa di sini? Singin aduh yang Betari, tulung Kijang, pacut sampun jiwa permanen Kijang Ratu. Dua di Kijang dan Sido memasakan ngajak Soman Kijang Ratu. Durus pacut sampun aman Kijang Ratu. Ratu yang Betari, ampun Kijang Ratu. Ampun turun nang musik tapan yogan semati tinggi Ratu. Wentane Kijang Idriki wadah lunas pamadem tinggi Ratu. Duaning parisola sira walun adem maca urip prakan Kijang Ratu. Malah saja Kijang lunas ikut tamu. Dadi dukuh pun Ratu yang Betari. Samangkana suksema aturan Kijang Ratu adep panugrahan Ratu. Reus amalarang kawisesa ijil wataking pabukan maring telengit.
Sadarik pinang cerita Mangke madu segala Kangap siapa bukitnya Wanen nangawe biudo marai jagat walu nade Singingat nyai nih madu segara madu segara singgungan apo kali nyai mai lakar ngale mati nyai paduh ngajak semua nyai walu nade ayo ake sojar judat make mai ke ngewales sakit kena awaki yang sama kano malu lawan baru rencangku baru sisianku baru sisio mampu sami rakit aduh, malu bangun
Wadakin sisan kuma kesami. Aban ada satu datang bepraya. Ya, tani. Toto kang abo ada semua ada meme. Nah, tani cepat mengejar sisan ni. Sak sana. Aduh. Singkano. Aduh, singkano. Aduh, nah, ulang bengkok nah. Ulang. Nah, sekenanya. Jani buktian ko rin saja. Sok, sano! Aduh, dali ke kelihatan. Aduh, lumin anak. Aduh, sakit panjang memin. Aduh. Walau nade, wahamune teh kesaktiannya ini. Nih, Jani lawan ingon manira. Juari nyai. Konennya nempet papannya ini. Sopo mampir ini. Ini Jani kapal suang. Mani apang nyai nawang kasuyakyan kesaktian nih. Ini walau nade. Sama mano. Ini rebut. Rebut. Atas panjangnya ujungnya kumat. Aduh, masuk emang taling kami. Aduh. Rius karmi kang biudu maring kanan mercepat. Lah tumadun mangke siru yang indodo berawi. Aduh, anakku rai tangguh, aduh, belum meme, aduh, manusia. Ayo, sekarang kan hidup maring kanan bercepat. Lah, kemudian makin siru yang durga bareng.
Anak, kau yang dilakukan kita orang hari mana? Wajib bakat. Singa yang ibu atur semar ilun siro dia waluna. Apa makin wenten musuh dago merikirim jagat di akhirat. Satu, amusa asik jagat. Dago mau wenang wenten diutus tadi makin nanging kasor di tiang yang ibu bocah ing sahananing jagat raya di tiang raga paling sakti ados mangken wenten sane presiden ngasorang di tiang ragu wajar anak mangkir ngakana sila saja Akuan sinsal polis orang Unang-unang kita mengat yang lagi kaya lagi siro yang itu bawa penukahan lawan lawan siro otot tulung lawan siro petangkan itu otot tulung kadang-kadang manusia kekurangan namun sinsal polis orang yuk lima benar masih cakap yuk lima benar dan kita lihat namun kita dan siro orang canggih kadang kau benar cuma tadi tanah yang kena dosakan yoyo teki yang ibu berbayar bawa perubahan lawan siro anak buah apa siro Allah seorang kali kadang raja selamat ayo dewa buahnya belum belum berjalan dewa lagi Ayen sapunika raos yang bedari sampun kemana handuk di tiang lugrayang makin di tiang amit tesih pangastuti ring sajenang yang sinuwun Pokon yuk itu siswa sayang Putri mana nuangke siro semua pengampuran anak umat segala poyongan kamu akan ada karena kamu Pokon itu sampun bos waras karena sepokong siro berdaya Beritayu kita situ awal orang sekarang semuanya Maknya siro yang mati ngomongkan sekarang kupang susah Beritayu siro terlalu kalau boleh kering sama Siro menekani buat kenal Siro mungkin menabi merke paman lalu turun angkat Hah? Dan sama kalau tinggal keluar daya bukan Kabia
Aduh, polwannya. Dengan telah direlakannya ilmu kesaktian di madu segara dipotong dan dibuang ke tengah laut sesuai perintah Sang Yang Belaun dan menjadi murid serta api yang setia dari Wangu Natenggira, maka kehidupan masyarakat kembali seperti sedia kala. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Yowana Dharma Prawati, Desa Adat Siladan Kaler, yang berkolaborasi dengan Yowana Tunas Mekar, Desa Adat Tegal Suci. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya saksikanlah yang rapi dan indah dan dengan kreativitas yang tinggi. Sehingga mampu dalam merantai kata Kecamatan Bangli. Kebukan bunga dibawakan oleh anak-anak SD Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, dengan rangkaian bunga lokal yang berwarna-warni, semakin membesarkan anak-anak SD Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, dengan rangka yang penuh semangat menuju kebukan bunga. Bapak Ibu para pecinta seni masyarakat Bangli tercinta, demikian telah kita saksikan bersama iring-iringan Gepogan Bunga Duta Kecamatan Bangli.